mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar Engkau mengalirkan rahmat-Mu dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 369. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat, ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu Prapaskah yang ketiga, dan lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan bersama tentu ditampilkan kepada kita kembali
bagaimana pentingnya suatu aturan atau hukum di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan kita bersama sebagai manusia maupun dalam kehidupan kita bersama dengan Allah yang ilahi. Pada kesempatan ini pula kita juga mau memohon rahmat keselamatan bagi Ibu atau Oma Agneste yang telah menghadap hadirat Tuhan, dan juga kita memohon rahmat keselamatan bagi saudara Yohanes Tahir 3 hari yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, maka di hadapannya kita sadari salah dosa kita akui dan juga memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal semua orang dan tahu segala yang terkandung dalam hati manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang mengusir para penjual hewan dan penukar uang dari Kenisa, karena tentang Engkau telah tertulis, cinta akan rumahmu mengobarkan hatiku. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani, namun kekuatan dan kebijaksanaan Allah bagi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar, supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa tobat ini, kami sungguh-sungguh mengarahkan diri untuk selalu berada di jalan Putra-Mu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih. Kami juga mohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya bagi Oma Agneste dan saudara Yohanes Tahir. Ampuni salah dosa mereka dan layakkan mereka mengalami sukacita dan kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu menuntun mereka, meneguhkan iman mereka dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya tidak dengan hormat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu,
jangan mengingini istrinya atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat arif orang bersahaja. Titah Tuhan tepat, menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas, membuat mata berseri. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Hikmat Tuhan baik, tetapi selamanya. Keputusan Tuhan benar, adil selalu. Lebih indah daripada emas murni, lebih manis daripada madu lebah. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebohongan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mujizat yang dikatakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal semua manusia dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan bersama tentu hukum atau aturan sangat penting. Dalam kehidupan bersama tanpa adanya aturan atau tanpa adanya hukum, maka kehidupan bersama itu akan menjadi kehidupan yang amburadul, yang kuat dapat menindas yang lemah, dan yang lemah akan semakin menderita. Dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana Tuhan menyampaikan hukum-Nya kepada bangsa Israel melalui Musa. Dalam kisah penciptaan, di mana Allah menciptakan Adam dan Hawa, dan di sana hanya ada aturan semua yang ada dalam Taman Eden di mana Adam dan Hawa ditempatkan itu
mereka boleh atur seturut dengan kemauan dan kebutuhan mereka, kecuali satu hal, satu yang dilarang, satu pohon di tengah taman itu. Tetapi ketika manusia sudah hidup dalam kebersamaan begitu banyak orang, maka Allah memberikan hukum kepada manusia melalui Musa yang kita kenal 10 perintah Allah yang mengatur hidup manusia dalam relasinya dengan Allah dan juga hidup manusia dalam relasinya dengan sesama manusia. Tentu hal ini dilakukan oleh Allah sejalan dengan kehendaknya sendiri yang menghendaki agar manusia sungguh mengalami kehidupan di dunia ini dalam keadaan yang baik. Namun pada kenyataannya manusia baik dalam relasinya dengan Allah maupun dalam relasinya dengan sesama ternyata tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan karena itulah Allah memberikan hukumnya agar manusia mematuhinya. Karena dengan mematuhi hukum yang telah diberikan oleh Allah itu diharapkan manusia dapat hidup dengan lebih baik dalam keadaan yang damai. Tetapi ternyata hal itu masih jauh dari segala harapan. Setelah Allah memberikan hukum itu, ternyata manusia masih kerap melanggarnya, tidak melakukannya, yang membuat kehidupan manusia tidak serta-merta hidup dalam kedamaian. Manusia masih sering hidup dalam tindakan-tindakan dosa lewat peperangan, lewat penindasan, lewat pencurian, lewat persinahan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan hukum yang telah diberikan oleh Allah sendiri kepada umatnya. Tetapi bahwa Allah tidak berhenti, Allah tetap menghendaki agar manusia mau hidup seturut dengan kehendaknya. Allah hadir sendiri dalam diri Yesus Kristus untuk memberikan teladan, memberikan contoh agar manusia dapat melihat secara kasat mata, mengalaminya apa yang Allah kehendaki bagi hidup manusia. Tetapi toh ternyata kehadirannya juga tetaplah tidak sepenuhnya diterima, ditolak, dihukum mati meskipun tidak bersalah, disalibkan, yang oleh orang Yahudi disebut sebagai batu sandungan, atau orang Yunani disebut orang Yunani menyebutnya sebagai kebodohan. Tapi Allah lewat cara itu ingin mengangkat kita umatnya yang seringkali jatuh di dalam dosa. Dalam bacaan Injil lalu menjadi jelas bagaimana ketika Yesus mengusir orang-orang yang berdagang, berjualan di bait suci. Yesus ingin memperlihatkan kepada orang-orang yang berjualan dan para muridnya bahwa bait Allah hendaknya difungsikan sebagaimana mestinya. Kalau kita sebut sebagai bait Allah, hendaklah kita pakai
untuk sungguh-sungguh dapat membangun relasi dengan Allah, agar kehidupan kita sebagai manusia dapat berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Tetapi ternyata manusia seringkali memanfaatkan atau menyalahgunakan yang disebut bait Allah atau bait suci untuk kepentingan hidup manusiawinya. Yesus ketika diminta tanda apa yang harus dia berikan untuk membuktikan bahwa Yesus berhak untuk bertindak demikian, dan Yesus menantang orang-orang itu dengan meminta supaya merobohkan bait suci itu, dan dalam 3 hari ia akan membangunnya kembali. Tetapi jelas dalam Injil yang kita dengarkan tadi bahwa bait suci yang dimaksudkan oleh Yesus adalah dirinya sendiri. Kalau Yesus mau merombak bait suci itu dan mendirikannya dalam 3 hari, itu artinya bahwa kehidupan manusia yang penuh dengan salah dan dosa harus dirombak dan dibangun kembali menjadi bait yang baru, bait Allah yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam masa Prapaskah ini tentu kita pun diajak untuk senantiasa mempersiapkan diri, khususnya di dalam tobat-tobat kita. Sesungguhnya pertobatan adalah perombakan kehidupan kita. Hidup kita atau diri kita sejak dibaptis tentu menjadi bait Allah. Namun seringkali kita salah gunakan. Bait yang telah disucikan seringkali kita manfaatkan untuk kepentingan duniawi kita yang bisa saja bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang telah salah di hadapan Allah harus dirombak, harus diperbaiki dan dibangun kembali. Hidup kita yang telah kita salah gunakan dengan segala keinginan-keinginan daging kita sehingga kita jatuh di dalam dosa, harus kita rombak, harus kita runtuhkan, dan kita bangun kembali melalui pertobatan-pertobatan kita. Semoga sabda Allah ini memberikan kita kekuatan dan tuntunan untuk dapat menjalani kehidupan kita dalam masa Prapaskah ini, sehingga kita sungguh-sungguh mau merombak kembali kehidupan kita yang mungkin tidak berkenan di hadapan Allah. Kita membangunnya kembali agar sungguh layak dan pantas di hadapan Allah, dan boleh kita sungguh menyaksikan kemuliaan-Nya. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita.
Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah yang setia akan perjanjiannya, agar kita boleh menyembahnya dengan seluruh hidup kita dan saling membantu untuk menjadi bahagia dan merdeka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga para kepala pemerintahan serta perserikatan bangsa-bangsa mematuhi perjanjian dan kesepakatan dalam membela hak-hak asasi manusia tidak dengan kekuatan senjata, melainkan dengan saling pengertian dan saling membantu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga para pembuat undang-undang diilhami oleh kepentingan umum dalam membuat undang-undang yang adil bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga mereka yang tidak mengenal Allah juga setia menaati hukum Allah yang tertanam dalam hati nurani semua manusia, agar mereka pun ikut serta membangun dunia yang lebih manusiawi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga umat Kristiani dimanapun berada membangun persekutuan dan menjadi tanda bagi dunia sebagaimana manusia dapat hidup bersama dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan intensi pribadi kita untuk keperluan dan kebutuhan kita, khususnya dalam membangun hidup iman kita. Tuhan Allah, semoga setiap perintah-Mu bagi kami menjadi undangan untuk mengasihi serta melayani saudara-saudari kami, untuk memahami dan menghargai, untuk menuntun dan dituntun, agar bersama-sama kami menjadi umat-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persembahan menabati 376. Rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hirup ikut suaranya, dendang riang lagunya, pesta peraraganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puaskah hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Marilah
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini, dan bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Putra-Mu yang akan menghancurkan manusia lama kami dan menganugerahkan hidup yang baru. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Ia ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi hamba-Mu, Oma Agnes T. dan Saudara Yohanes Tahir, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus kaya, aku percaya Engkau sudah hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya
dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Digna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas santapan kudus ini. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan harapan kami akan bumi baru, di mana kekuasaan jahat dihancurkan berkat jasa Yesus Kristus dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, kejujuran, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan, usaha, dan pelayanan-pelayanan sepanjang pekan ini.
Di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.